Kita tiba di segmen kelima atau segmen penghujung atau segmen terakhir pemirsa dalam program Tapari Tausiah pagi hari. Kalau begitu ini semakin menarik karena sudah menyoal tentang keimanan ya. Adapun tadi di awal ada harta rampasan dan sebagainya. Kalau begitu kita langsung lanjutkan lagi seperti apa kelanjutannya di menit-menit terakhir ini pemirsa, Masya Allah. Ya, tafadhal tabi Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir tentang ciri orang-orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman itu mendirikan salat dan juga menafkahkan, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti korelasi antara salat dan zakat? Ya. Salat itu disebut dengan ibadah badaniyah, ibadah harta kita. Ibadah fisik ya? Ibadah fisik kita, Ibadah jiwa kita. Dan zakat disebut dengan ibadah maliyah, ibadah harta kita. Ada orang yang jiwanya suci, udah bersih karena rajin beribadah kepada Allah. Tapi hartanya belum bersih karena ia tidak pernah berzakat, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya juga ada orang yang bersih hartanya karena rajin berbagi, rajin bersedekah, rajin berzakat, tapi jiwanya belum bersih karena tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat antusias sekali. Tiba-tiba saya punya pertanyaan nih Ustaz, walaupun sudah di segmen terakhir. Nah, gimana nih kalau ada orang nih ya ternyata telat mengetahui bahwa ternyata hartanya ini tidak halal. Mungkin karena fakir ilmu, tapi seiring berjalannya waktu orang tersebut menuntut ilmu, mempelajari Islam, tapi terlambat. Bisa dikatakan secara kalkulasi usia itu telat, walaupun di mata Allah itu tidak telat ya. Itu gimana tuh? Apakah hartanya harus apakah dia harus memiskinkan diri atau sebagian disumbangkan saja, atau tindakan apa yang perlu diambil untuk ini supaya membersihkan hartanya. Artinya ini tidak telat di mata uhrawi gitu, untuk bekal di akhirat. Jangan sampai ini tidak dilakukan, neraka. Aduh, gimana tuh Ustaz? Ya. Terkait hal ini kita bisa melihat dari fungsi zakat itu. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka untuk zakat, tutahhiruhum untuk membersihkan, wa tuzakkihim dan mensucikan hartanya. Jadi inilah fungsi zakat, yaitu membersihkan harta kita. Jadi tidak mesti semuanya kita keluarkan, hanya sebagian saja, beberapa saja. Dan inilah yang mampu membersihkan dari sekiranya ada hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang haram dari harta kita. Inilah zakat mampu membersihkan harta kita. Tapi tidak boleh juga ada yang berpikir biarlah saya korupsi nanti zakatkan. Tidak boleh seperti itu. Jadi zakat ini itu hanya membersihkan yang kotor. Tetapi kalau yang sudah fisiknya kotor, biar bagaimanapun dibersihkan itu tidak bersih lagi. Jadi tapi bagi orang-orang yang belum mengetahui dan lambat mengetahui, itu tidak apa-apa karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi konteksnya bukan memiskinkan diri ya? Bukan ya? Tapi kalau sudah tahu bahwasanya tidak boleh lagi memakan yang haram, itu ya hentikanlah sampai situ. Yang artinya yang sudah-sudah aja, yang sudah ada hartanya ini kemudian dibersihkan ya. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengulangi apa yang telah kita lakukan sebelumnya itu. Itu ada aturan nggak sih membersihkannya? Misalnya sekian persen hartanya disumbangkan atau seperti apa? Ada. Jadi dalam Islam itu zakat itu ada haul dan nisabnya. Jadi dalam setahun itu yang kita keluarkan itu 2,5% dari harta yang kita miliki, pemilikan sempurna kita. Jadi kita saja yang ukur berapa bagian yang harta yang kita miliki, lalu kemudian kita keluarkan sekitar 2,5% dari harta kita. Karena untuk membersihkannya. Ada juga Ustadz ya yang bukan Islam ya, di luar negeri sana mereka memiskinkan diri karena sengsara dengan kekayaannya. Nah itu ternyata masih salah ya Ustadz ya. Dan salah sebenarnya juga ada orang yang itu, kalau itu tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan tasawuf sebenarnya dari. Tapi mereka bukan Islam mereka. Kemudian mereka ke pedalaman membangun rumah dan hidup damai dengan menyumbangkan semua hartanya. Mungkin ingin healing kayaknya, ingin menghindar dari dunia. Tapi apapun namanya itu, ya itulah kepercayaan mereka kan juga. Tapi dalam Islam itu konsep zakat itu hanya sebagian harta yang kita miliki, tidak semuanya. Bukan semua ya. Karena kita juga harus realistis kan, kita hidup di dunia pasti butuh juga yang namanya harta benda,
untuk bertahan hidup dan juga untuk menikmati hidup ini di atas permukaan bumi. Oke, Masya Allah. Oke, terakhir silahkan disimpulkan Ustaz ke pemirsa. Tafadhal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa Net TV, kesimpulannya ada 5 ciri orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Yang pertama adalah orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang beriman itu senantiasa bersandar menyerahkan seluruh hasil usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan keempat, orang beriman itu memiliki hubungan horizontal dan vertikal yang baik dengan senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membersihkan hartanya dengan ibadah zakat, infak dan sedekah untuk berbagi kepada sesama manusia. Masya Allah. Jadi tidak mutlak horizontal aja, tetapi Ya, bagaimana jadi juga bisa harus seimbang, vertikal ya, ya betul. dengan sesama ya umat manusia seperti Itulah itu. dengan ibadah zakat ini. Masya Allah. Terima kasih, syukran Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita ya di program Tapari Tausiah pagi hari. Kita sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Insyaallah. Masya Allah, itulah tadi ya tausiah yang dibawakan oleh Ustadz milenial kita, Mas Imanur, Masya Allah, luar biasa. Semoga banyak pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik oleh pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata, seluruh kerabat kerja mewakili saya, Redias Disaril, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Tapari Tausiah pagi hari episode selanjutnya. Wassalam.
tega, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Dosa-dosaku